Saat ini kita akan masuk dalam materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Pendeta Delsi Natalia Momonto Angkol STH MSI. Namun sebelum kita akan menyerahkan kepada moderator, kita akan awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Irene Sumakul SH. Sebelum kita masuk dalam pembahasan sesi 2, mari kita satu di dalam doa. Sungguh nyata ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh dihantarkan masuk dalam sesi kedua program Kusapa saat ini. Tuhan, kami akan memulai sesi kedua ini bersama pembicara kami saat ini, Ibu Pendeta Nyonya Delsi Momonto Angkol STH MSI. Tuhan kiranya mencurahkan berkat Roh Kudus bagi pembicara kami di saat ini, agar kiranya program Kusapa di sesi kedua ini dapat berjalan dengan baik. Seluruh jalannya program kegiatan kami saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk pada sesi yang kedua. Dan dalam pembahasan firman Tuhan tentang makna dan implikasi firman, kita dengarkan pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26 dengan perikop Rasul-Rasul menanti-nanti yang akan dibacakan oleh Saudara Joshua Kaunang. Dipersilahkan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-26. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Perikop selanjutnya, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Lalu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga yang bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan, yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pembicara kita, Ibu Pendeta Delsi Natalia Mamonto Angkol, STH MSI, dipersilahkan. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu diberi tema tentang menanti dengan tekun sehati dalam doa bersama. Dari tema ini kita sudah membaca bersama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-26. Di dalam ada dua perikop. Perikop yang pertama ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14, rasul-rasul menanti-nanti. Dan perikop yang kedua ayat 15 sampai 26 tentang Matias dipilih menggantikan Yudas. Saudara-saudara, berdasarkan tema yang telah dipilih, yaitu tentang menanti dengan tekun sehati dalam doa bersama, pastinya kalau kata menanti itu merupakan suatu kegiatan yang seringkali dilakukan orang menunggu sesuatu. Apakah menunggu atau menanti sesuatu yang akan terjadi, atau menanti akan kedatangan seseorang yang kita tunggu. Dan kalaupun menanti tanpa, katakanlah tanpa kepastian, pasti menjadi sesuatu atau kegiatan yang sangat-sangat membosankan. Karena di saat menanti ataupun menunggu, pastinya kita akan merasa lelah, bahkan juga bisa menguras emosi dengan berpikir keras kapan penantian ini akan berakhir. Bahkan juga dalam penantian itu bisa saja tidak ada hal-hal yang dibuat, dan pastinya itu akan sangat-sangat membosankan untuk dilakukan. Namun menanti dalam hal ini, sebagaimana konteks pembacaan kita berbicara tentang ketika Yesus bangkit 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para murid-murid tentang kerajaan Allah, sebagaimana itu ada pada ayatnya yang ketiga. Maka penantian yang dilakukan ini tentu bukan suatu hal yang menunjuk kepada kegiatan yang membosankan. Bahkan juga menanti ketika Yesus akan naik ke sorga, berangkat ke sorga, ia memerintahkan kepada mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem. Artinya tidak meninggalkan Yerusalem, sebagaimana ketika peristiwa Yesus mati, dalam perasaan khawatir, perasaan cemas. Murid-murid ini mereka masing-masing dalam keadaan ketakutan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang sudah pada peristiwa Yesus ditangkap semua melarikan diri, dan kemudian ketika Yesus mati ada yang semua kembali ke kampung halaman. Tapi kemudian ketika Yesus bersama-sama dengan mereka dan menjelang di saat dia akan terangkat ke sorga, ia memerintahkan mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem, artinya tidak meninggalkan Yerusalem, dan mereka menunggu di situ sambil menantikan janji Bapa. Demikian yang disampaikan dalam
ayatnya yang keempat. Dan ketika Yesus terangkat ke sorga, maka di sini dalam pembacaan firman Tuhan, di mana ketika mereka menyaksikan Yesus terangkat ke sorga sambil berharap tentu dalam keadaan di mana janji yang akan dinyatakan itu dapat mereka terima, sambil juga tentu dorang tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Di saat Yesus terangkat ke sorga, nampaklah juga di situ dikatakan ada 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sehingga dari firman ini tentu hendak menyampaikan kepada mereka untuk janganlah tetap berdiam di situ, karena Yesus yang sudah terangkat ke sorga sudah ada lagi di situ dah. Jadi untuk apa lagi dorang menatap ke langit sementara sudah ada? Artinya dalam tidak lagi dapat dilihat secara kasat mata bahwa Yesus dalam kemuliaannya, ia menempatkan kedudukan yang maha tinggi, bahwa ia telah terangkat ke sorga. Nah, karena itu ketika mereka kembali pulang dari tempat yang disebut tempat di mana Yesus naik ke sorga, yaitu di Bukit Zaitun, yang dari Yerusalem menuju ke Bukit Zaitun, yang lokasinya itu torang dapat lihat kalau di Alkitab ada peta di bagian belakang, ada peta yang boleh torang lihat, peta zaman Yerusalem pada zaman Yesus. Jadi posisi Bukit Zaitun dari Yerusalem itu sebelah timur Yerusalem. Dan dikatakan di situ jarak dari tempat mereka tinggal ke Bukit Zaitun, di situ dikatakan seperjalanan sabat jauhnya. Maksud dari seperjalanan sabat jauhnya yaitu tradisi kang Yahudi bahwa di hari Sabat tentu tidak boleh ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dilakukan. Jadi seperjalanan sabat jauhnya ini menunjuk kepada perjalanan yang wajar, perjalanan yang dapat dilakukan pada hari Sabat. Ya, memang ada aturan yang mengatakan di hari Sabat itu perjalanan yang bisa dilakukan sepanjang sejauh 200 atau 2000 hasta atau 2000 kaki. Sementara jarak dari ini dianggap masih dalam konteks kewajaran ketika di hari Sabat melakukan perjalanan itu. Nah, oleh karena itu, sambil tentu ketika mereka menantikan janji yang diberikan kepada Yesus, sambil tetap melakukan perintah dengan setia, maka kita melihat di sini bahwa penantian yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus bersama dengan pengikut-pengikutnya, ya memang kalau pada ayat 15 di situ dikatakan jumlah mereka kira-kira 120 orang banyaknya, berarti tidak terlalu banyak. Arti include atau termasuk dengan para rasul. Di situ dikatakan ayat 13 sampai ayat 14, para rasul-rasul yaitu ke-11 rasul Yesus bersama dengan beberapa perempuan, Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus, mereka yang tetap setia untuk memenuhi
perintah yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Dan penantian itu juga mereka isi dengan bagaimana menata pelayanan yang harus terus berkelanjutan. Walaupun dalam situasi kita memahami sekali bahwa baik ketika Yesus ditangkap, Yesus mati, situasi kondisi secara psikologi dari para murid ini berubah, toh? Diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa. Tapi kemudian Yesus bangkit, perubahan yang luar biasa terjadi. Bahwa walaupun dalam kondisi bahwa sebagai manusiawi mereka masih ada dalam perasaan takut, tapi ketakutan itu tidak lebih besar dari iman mereka yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Sehingga dalam keadaan mereka yang serba terbatas, boleh dikatakan seperti itu, bahkan juga katakanlah dorang ini adalah orang-orang biasa, sekalipun mereka murid-murid Yesus, tentu dorang orang biasa, orang yang tidak punya power, orang yang tidak punya kedudukan yang bisa menjamin bahwa dorang akan tetap dalam keadaan aman, adalah orang biasa. Belum lagi dengan hanya kaum perempuan-perempuan. Kalau zaman sekarang perempuan sudah punya hak, power, artinya menunjuk kepada kekuasaan atau kedudukan atau jabatan. Tapi di kala itu tidak diperhitungkan dalam pengertian bahwa yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi itu adalah laki-laki. Jadi kalaupun dilihat dari segi jumlah yang hanya 120, kalaupun mau mengumpulkan kekuasaan dalam pengertian bahwa di antara mereka juga yang masih mengharapkan ketika Yesus bangkit itu akan mengubah, masih terbawa konsep pemerintahan yang lama, dalam pengertian bahwa dorang mau sekali bahwa Yesus mengubah atau menggantikan pemerintahan yang lama. Nah, itu kalau orang baca di ayatnya yang kedua di atas, situ dikatakan sampai pada hari ia berangkat, sebelum itu ia telah memberi perintah Roh Kudus kepada mereka, dan seterusnya juga. Saya ulangi, maksud saya ayat yang ke-6. Di situ ada murid-murid yang bertanya kepada Yesus dengan mengatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Berarti masih dalam konsep pemikiran di mana kehadiran Yesus akan menggulingkan pemerintahan yang lama, dianggap pemerintahan yang jahat. Jadi di dalam persekutuan orang-orang itu termasuk juga tentu mereka. Jadi yang saya mau katakan di sini, mereka hanyalah orang-orang biasa, walaupun dengan seberapa keterbatasan, tapi mereka tetap mau mengikuti perintah Tuhan. Dan kemudian juga di situ ayat 15 katakan, hari itu berdirilah Petrus, dia berinisiatif bahwa di tengah-tengah saudaranya yang sedang berkumpul pada waktu itu 120 orang banyaknya, ia pun berinisiatif untuk menyampaikan sebagaimana mereka meyakini dan mengimani bahwa tanggung jawab mereka sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Sehingga ia katakan, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Bilangan ini tentu menunjuk kepada ke-12 rasul. Artinya di sini bukan mau melengkapi posisi yang tadinya ketika Yudas sonyanda, artinya dorang tinggal 11. Bukan berarti inisiatif dari Petrus untuk menyampaikan bahwa akan dilaksanakan pemilihan untuk mengisi kekosongan dari ke-12 rasul, bukan dalam rangka bahwa seakan-akan nyanda klop dang, nyanda lengkap dang kalau nyanda 12, atau seakan-akan
ini angka 12 ini mau menunjukkan satu kedudukan yang tertinggi dalam jabatan gereja mula-mula pada waktu itu, bukan. Tapi selain tentu angka 17 ini menunjuk kepada ke-12 suku bangsa Israel, angka 12. Tapi pastinya dalam rangka untuk menata kerja pelayanan yang telah dibentuk oleh Yesus, yang telah dikerjakan oleh Yesus, bahkan yang telah diamanatkan oleh Yesus kepada mereka untuk terus dikerjakan. Sehingga bukan, sekali lagi, bukan dalam rangka mau bilang bahwa kalau 12 kok orang akan kuat dan mampu, atau 12 ini menunjuk kepada suatu kesempurnaan yang seakan-akan nyanda akan tergoyahkan, nyanda. Tetapi semata-mata yaitu untuk mengerjakan tugas kerja pelayanan. Sehingga ketika dikatakan bahwa Yudas dialah yang telah memimpin orang-orang yang menangkap Yesus, kemudian juga Yudas yang tadinya dia adalah salah satu dari ke-12 rasul atau murid Yesus, tapi kemudian dikatakan dalam ayat selanjutnya bahwa Yudas inilah yang, kalau memang dalam konteks kisah para rasul ini dikatakan ia telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Tapi kalau orang baca di Injil yang lain, dalam Injil Matius, Kang, bahwa uang 30 keping perak ini kan dia kembalikan kepada imam-imam besar. Sehingga imam-imam besar inilah yang kemudian membeli tanah yang kemudian disebut sebagai hakaldama atau tanah darah. Dan di sini juga dikatakan Yudas yang kematiannya ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Tapi kemudian juga di Injil Matius 27 ayat 5 di situ dikatakan bahwa Yudas mati dengan cara gantung diri atau membunuh diri. Jadi bisa saja, artinya bukan versi yang berbeda yang mau disampaikan oleh penulis Injil Lukas ini, tetapi dia mau mengatakan bisa saja ketika terjadi di mana ia bunuh diri, dia jatuh dan perutnya terbelah, atau bisa saja tacucu, dia kan bergantung di pohon, mungkin tacucu di pohon, di cabang, kemudian menyebabkan keadaan di mana dia terjatuh dan perutnya pun terbelah. Seperti itu Artinya suatu kematian yang mengerikan yang mau dimaksudkan di sini. Sehingga dia inilah, Yudas inilah, posisi yang ada padanya inilah yang tadinya ia menjadi bagian dalam keluarga murid-murid Yesus, tapi kemudian dia menjadi seorang yang berkhianat dan kematian yang mengerikan. Maka dalam kesempatan itu, maka Petrus ia mengajukan satu katakanlah saran untuk memilih atau menambah seorang dari mereka yang akan menempatkan posisi dari bagian ke-12 murid Yesus. Dan syaratnya di sini dikatakan orang yang akan ditambahkan adalah seorang yang senantiasa selalu bersama-sama dengan mereka. Artinya orang yang ada dalam persekutuan dendorang. Dan orang itu juga yang menyaksikan peristiwa sejak Yesus dibaptis oleh Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga. Berarti yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang bukan dari mana-mana, seseorang yang katakanlah bukan berdasarkan kemauan siapa, bukan karena faktor A, B, C, D, E, artinya dalam pemikiran manusia faktor kedekatan dan sebagainya,
tetapi di sini menunjuk syarat bahwa orang yang akan menggantikan posisi Yudas adalah orang yang sama-sama melayani 3 tahun, kurang lebih 3 tahun bersama melayani sejak Yesus dibaptis sampai Yesus terangkat ke sorga. Maka kemudian mereka mulai mengusulkan 2 orang. Orang yang pertama Yusuf yang disebut Barsabas, dan orang yang kedua adalah orang yang disebut Matias. Jadi Yusuf yang disebut Barsabas atau juga bernama Justus, dan orang yang kedua adalah Matias. Dan yang luar biasanya di sini, ketika mereka telah melakukan suatu proses di mana akan dilaksanakannya pemilihan, kemudian juga mereka telah mengusulkan nama, dan hal yang tidak mereka abaikan adalah mereka semua berdoa dan berkata kepada Tuhan. Ayat 24 katakan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Jadi dorang berdoa kepada Tuhan. Jadi bukan karena ya Petrus merasa bahwa dia yang berinisiatif untuk mengusulkan bahwa harus ada pemilihan untuk menggantikan Yudas, atau tidak juga ada orang yang mengatakan bahwa oh ini loh sesuai dengan apa yang kita mau, faktor kedekatan, apakah mungkin kedekatan dengan keluarga Yesus atau orang yang setia bersama-sama dengan rasul-rasul dan sebagainya. Tetapi mereka berdoa dan meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan mengenal hati yang pastinya hati yang tulus, hati yang betul-betul mau melayani, yang betul-betul mengenal Yesus, yang mau mengikut Yesus dengan setia, dan yang mau menerima tugas tanggung jawab melayani. Sehingga setelah mereka berdoa, mereka membuang undi. Proses undi ini menjadi satu tradisi yang memang sudah dari zaman perjanjian lama. Seringkali ketika orang mau mengambil satu keputusan, atau ketika para imam-imam di antara mereka ada yang mau dipilih siapa yang akan melayani di Bait Allah sebagainya, seringkali ini undi ini menjadi satu tradisi yang dipilih dalam rangka untuk menunjuk siapa dia yang akan mendapatkan tugas itu. Dan inilah yang dilakukan, bahwa mereka membuang undi bagi kedua orang, baik di sini baik Barsabas atau Yusuf yang disebut Barsabas atau Justus, dan juga Matias. Dan dari hasil undi ini maka Matiaslah yang dipilih, yang kemudian ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu menjadi 12 murid. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dari firman Tuhan ini, ketika kita sama-sama dihantar untuk merenungkan tentang menanti dengan tekun, sehati dalam doa bersama. Ketika mereka menanti-nantikan janji Tuhan, yaitu setelah Yesus naik ke sorga dan menjelang hari Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus, bahwa ternyata mereka tidak hanya menanti dengan diam, tetapi penantian yang mereka lakukan di sini, menanti dalam ketekunan ini menunjuk bahwa mereka menanti dalam kesabaran, dalam ketaatan, bukan menanti tanpa berbuat apa-apa, tapi menanti menunjuk suatu sikap di mana dorang mau menanti atau menunggu dengan sabar, menunggu dengan setia, menanti dengan terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan, karena dorang tahu situasi keadaan yang sedang mereka alami, bahkan yang
keadaan yang sebelum-sebelumnya juga dorang rasa dorang tahu persis kondisi keadaan secara psikologis, secara mental, tekanan-tekanan hidup yang berat yang sedang mereka alami. Tentu ini tidak mudah kalau dorang hanya mengandalkan dorang pe kekuatan, karena bisa saja menanti dengan sesuatu hal yang tidak bertekun di dalam doa, bersekutu bersama, maka pastinya penantian itu akan membosankan. Tapi luar biasanya ini dorang tetap ada dalam satu persekutuan, berarti nyandak pasti Kang. Dorang nyandak ada dalam keadaan di mana menanti dengan pasti, tetapi menanti dengan setia, bahkan dengan tekun untuk berdoa. Dengan percaya bahwa Tuhan nyandak pernah mau lupa dia berjanji. Menanti dengan tekun itu artinya iman mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, walaupun sebelum-sebelumnya sesuatu hal yang berbeda. Tapi inilah kekuatan kebangkitan Yesus mengubah segala sesuatu yang tadinya penuh dengan hal-hal yang katakanlah negatif, dorang sota pisah-pisah, dorang melarikan diri, ada yang menyangkal Yesus. Petrus yang tadi awalnya dia bilang dia mau rela dipenjarakan sama-sama dengan Yesus, tapi kemudian Yesus ditangkap, dia berkhianat, mati-mati dia bilang dia nyanakan apa Yesus, tapi kuasa kebangkitan mengubah itu. Dari seorang yang dua orang yang semua pulang kampung yang perjalanan ke Emmaus itu semua pulang, pikir berapa lama mau tunggu, Yesus mati, tapi kebangkitan Yesus mengubah itu kembali. Bahkan seorang Thomas yang tadinya tidak percaya, dia bilang kalau sebelum kita mencucukkan kita pejare, yang tadinya orang yang memang sebelum dia melihat dia katakan dia tidak percaya, tapi kemudian ia percaya sungguh-sungguh. Ini kekuasa yang luar biasa. Sehingga ketika mereka mampu untuk bersabar, mampu untuk tetap bertahan dalam kekuatan doa, untuk selalu ada dalam persekutuan, ini menunjuk suatu persekutuan yang saling menguatkan, yang saling menopang. Ternyata kalau ada, biar dari segi jumlah katakanlah 120 dalam pengertian Kang, dari segi 120 ini di tengah-tengah keadaan waktu itu sedikit sekali. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya orang di kolom, jadi orang hitung orang pe jumlah kolom misalnya Kang, kolom berapa orang pe jumlah 120 dalam satu kolom yang hadir ibadah kolom, udah luar biasa. Ini pemuda yang bertugas ini, orang aja membayangkan Kang, kalau setiap hadir tuh pemuda dalam ibadah pemuda 120, luar biasa. Konteks sekarang, tapi di kala itu berapa banyak dorang. Tapi ternyata dengan tetap selalu ada dalam persekutuan, dalam doa, bahwa ternyata dorang mampu dan kuat untuk tetap bertahan menanti dan tetap setia. Ini tentu mengajarkan orang untuk bagaimana kekuatan persekutuan kita di dalam Tuhan itu ternyata mampu untuk membuat orang menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Kalau orang cuma sendiri-sendiri, orangnya tidak mampu. Tetapi kalau orang tetap ada saling berpegangan tangan dalam pengertian bekerja sama, saling mendoakan, saling menguatkan seorang dengan yang lain, tidak memikirkan diri sendiri, tetapi kepentingan bersama itu menjadi hal yang utama. Sehubungan juga dengan tema yang berkata sehati dalam doa bersama, bahwa ternyata orang mampu. Dari yang sedikit ini, dari segi jumlah, orang mampu untuk melakukan hal-hal yang besar di dalam tugas dan tanggung jawab. Dan hal yang kedua juga mau mengatakan bahwa dalam hal apapun yang hendak kita buat, termasuk katakanlah pada kondisi itu mungkin Petrus berpikir bahwa ini sesuatu hal yang penting, hal yang mendesak untuk mengisi posisi dari Yudas yang telah meninggalkan tanggung jawabnya.
Artinya ini mengajarkan dan menyadarkan kita dari segala kehidupan yang orang jalani dan hadapi, tentu ada hal-hal penting yang harus kita putuskan dan yang harus kita buat. Bahwa jangan sekali-kali, katakanlah mungkin itu sudah sangat mendesak, membuat orang melupakan Tuhan, dalam pengertian tidak mengutamakan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus, para murid dan semua pengikut-pengikut Yesus, bahwa memutuskan segala sesuatu itu dengan diawali dengan berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan, itu menjadi hal yang dasar, hal yang utama. Jadi sedarurat apapun yang orang mau backing, sepenting apapun, mendesak sekalipun, kiranya orang tidak akan pernah mengabaikan bahwa datang kepada Tuhan, berdoa meminta pertolongannya, itu menjadi hal yang sangat-sangat utama. Sehingga melalui firman ini, baik hal yang pertama yang dikatakan tadi bahwa menanti bukan dalam pengertian orang lain, bahwa suatu hal atau kegiatan yang sangat membosankan seperti di awal yang tadi saya katakan, tetapi bagi kita orang percaya, bicara menanti tentang bagaimana Tuhan menyatakan DP kuasa, tapi juga menanti akan kedatangan Yesus kembali, bagi kita itu bukanlah hal yang membosankan. Tapi penantian ini menjadi ruang dan waktu bagi kita untuk bagaimana kita mengisi penantian kita dengan tetap selalu setia, bersabar, taat, berpegang teguh kepada perintah Tuhan, dan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang baik yang bisa mendatangkan berkat dan sukacita bagi orang lain. Termasuk tentu teruslah melayani lewat karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, tapi juga tentu melalui tugas-tugas sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani. Dan hal yang kedua, tentunya melalui firman ini mau bilang, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Belajar dari firman ini atau belajar dari pengalaman para murid-murid, termasuk Yudas sendiri, bahwa ternyata biar orang bilang orang setia Pak Tuhan, iko Pak Tuhan Yesus, pengalaman untuk melayani Tuhan Yesus, tapi kalau orang cuma andalkan orang kekuatan dan kehebatan, orang tidak mampu. Orang bisa menjadi orang yang berkhianat, orang bisa menjadi orang yang melarikan diri, orang bisa menjadi orang yang pada akhirnya tidak mau melayani Tuhan dengan setia, dan orang akan gagal ketika orang menghadapi tantangan pergumulan yang berat. Tapi kalau orang mengutamakan Tuhan, orang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, orang minta. Sebab apa? Tuhan mengenal hati, Tuhan tahu orang. Sebagai manusia orang tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya, dari hal tampilannya, dari fisiknya, tapi Tuhan mampu melihat orang sampai ke dalam hatinya. Dan Tuhan tahu siapa yang Dia pilih dan siapa yang Dia mau pakai untuk melayani. Dan orang semua adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk terus melayani Tuhan dengan setia, dan dipilih untuk mengabarkan kabar keselamatan dimanapun orang pergi dan berada. Sebagai orang muda, sebagai pelayan-pelayan khusus, atau siapapun kita yang mengatakan bahwa kita orang percaya, kita adalah gereja Tuhan, maka nyatakanlah itu, bahwa gereja berarti terang, berarti membawa kabar sukacita. Lakukan dan teruskanlah itu di sepanjang kehidupan kita, sambil tetap orang bersandar dan berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang boleh saya sampaikan dalam materi ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada hal yang mungkin yang menjadi pemikiran kami, bahkan juga perlu untuk dijelaskan, menyangkut pemilihan tema. Jadi pemilihan tema ketika kita membaca Kisah Para Rasul ini, ada dua tema yang ada di situ. Yang pertama memang benar menanti-nanti, kemudian kedua adalah menyangkut pemilihan. Nah, barangkali apa alasan diberi tema seperti itu dengan pembacaan kita di saat ini? Padahal sebetulnya di ayat-ayat pembacaan itu lebih jelas banyak menyangkut tentang pemilihan pengganti Yudas. Jadi lebih banyak tentang pemilihan tentang pengganti Yudas, bukan untuk menanti tentang kedatangan Roh Kudus. Kemudian barangkali juga perlu dijelaskan menyangkut nama-nama yang ada di dalam pembacaan kita di saat ini. Ada nama Yudas di situ, Yudas yang disebut Yakobus. Bagaimana dengan Yudas Iskariot? Kemudian ada Maria ibu Yesus. Bagaimana dengan Maria Magdalena? Bagaimana dengan saudara-saudara Yesus? Biar kita semua memahami ini, bahwa oh ini kote Yudas yang bukan Yudas Iskariot. Ini Yudas yang disebut Yakobus, hubungannya itu seperti apa? Padahal itu kan ada tercatat di dalamnya adalah mengganti si Yudas. Kita juga waktu baca kita bilang ini Yudas yang mana ini sebetulnya? Saya kira itu dua hal yang dapat kami sampaikan atau tanyakan, dan mohon untuk penjelasan. Terima kasih. Ya, memang seperti yang tadi disampaikan bahwa dalam pembacaan ini, kalau tema sentral dari kedua pembacaan ini memang berbicara tentang penantian, masa penantian menjelang hari ketuangan Roh Kudus, dan juga proses pemilihan pengganti atau orang bilang PAW, Kang, pemilihan antara waktu. Cuma artinya kita melihat konteks saja. Bahasa sesungguhnya ini dalam menanti, apakah menanti bicara kan di saat Yesus naik ke sorga, dorang kan malia ke atas, lihat-lihat ke atas. Siapa tahu Tuhan Yesus mau muncul ulang dang misalnya, dalam harapan kan begitu. Biasa kan kalau orang antar orang mau berangkat kan, misalnya contoh biar dia so masuk kalau rupa di bandara dang, dia so masuk misalnya dia so check in, kalau dia so di bagian check in kan ada berapa banyak ruangan, ada banyak tempat check in akang. Mungkin ketika dia masuk di tempat yang paling ujung, orang sunya ada palia, orang masih tetap berdiri di pintu masuk dengan harapan dia mau keluar ulang sama batunjung. Setelah sobat check in, kong dah keluar ulang bilang nih, sama pige, seperti itu. Mungkinkah dalam perasaan seperti itu? Ini kan dalam pemahaman konsep manusia ini seakan-akan satu perpisahan dengan Tuhan Yesus. Itu perasaan senang bercampur rindu, bercampur keinginan supaya kiranya Yesusnya tidak mau kemana-mana. Misalnya secara manusiawi pasti kita kan punya perasaan-perasaan seperti itu. Sehingga di saat Yesus terangkat ke sorga, kemudian orang masih tengok-tengok ke atas, maka nampaklah dua orang berpakaian putih di situ dengan mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Apa dang tunggu ni mulia?" Sama dengan yang saya sampaikan tadi. Apa Yesus mau batunjung ulang, mau babilang ulang, seperti itu. Jadi penantian dalam hal ini yang saya mau sampaikan,
baik dalam masa penantian Roh Kudus yang dijanjikan, tapi dari sikap yang ditunjukkan oleh para murid-murid ketika dorang menatap ke langit ketika Yesus terangkat ke sorga, juga menunjuk kepada penantian kedatangan Yesus kembali. Nah, sehingga dalam penantian ini tentu yang saya sudah gambarkan tadi, kalau cuma sekedar menanti sesuatu, pastinya ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat membosankan. Tapi penantian kita sangat jelas bahwa penantian di sini baik para murid-murid mereka menanti dalam rangka melakukan perintah Tuhan kepada mereka dengan mengatakan, janganlah ngoni pergi dari Yerusalem, tetaplah di Yerusalem. Menanti dalam pengertian dorang taat melakukan perintah Tuhan di mana dorang tidak akan meninggalkan Yerusalem, tapi juga menanti dalam mentaati perintah Tuhan di mana dorang akan menerima janji ketuangan Roh Kudus. Itu hal yang pertama yang saya mau sampaikan dalam kegiatan yang dorang lakukan dalam penantian, yaitu tidak berdiam diri saja, tetapi terus ada dalam persekutuan yang saling menguatkan, beribadah, berdoa dengan tekun. Dan salah satu hal yang dorang lakukan dalam penantian yaitu dengan melakukan pemilihan. Jadi memang kalau proses pemilihan ini cenderung khotbah-khotbah yang sering disampaikan ketika menjelang masa pemilihan pelayan khusus dan perangkat pelayanan, tapi dalam konteks ini tentu dalam hubungan baik dalam pemaknaan hari raya gerejawi, di mana konteks pembacaan ini setelah kenaikan dan menjelang masa Pentakosta, maka tentu torang juga menempatkan di mana torang dalam penantian dalam pengertian perayaan Pentakosta, tapi juga torang sedang ada dalam penantian kedatangan Yesus kembali. Berarti hal-hal yang kita lakukan salah satunya termasuk dengan apa yang dikerjakan oleh Petrus yang berinisiatif untuk menyampaikan bahwa bolehkah torang melakukan pemilihan untuk mengisi kekosongan dalam ke-12 rasul. Dan ini tentu yang juga torang sementara lakukan dalam kerja pelayanan yang berlaku dalam masa periodisasi, bahwa apa yang torang lakukan ini kan juga dalam masa di mana torang sedang menanti kedatangan Yesus kembali. Torang melayani, torang terus ada dalam persekutuan yang menguatkan, bahkan juga dalam masa di mana menantikan Yesus kembali, torang terus ada dalam proses-proses periodisasi. Bahkan ketika masa periode pelayanan ini berakhir, torang pun melaksanakan pemilihan. Nah, itu pertanyaan yang pertama yang boleh saya sampaikan. Jadi kalaupun dia kecocokan, dia perenungan ini kontekstualnya sesuai dengan konteks kita, menurut kita dia masih cocok, masih tepat, karena ini merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan pelayanan yang kita lakukan menjelang masa kedatangan Yesus kembali. Dan mengenai nama-nama di sini yang tadi disampaikan, apa maksud dari nama-nama ini? Ya memang sama dengan torang. Ada kan nama-nama sama, nama-nama sama yang walau memang kalau zaman sekarang nyanda ada seorang yang kasih nama Yudas. Kalau Petrus ada Petrus, ada Matius. Cuman yang so agak-agak di lebih memperindah ke itu nama dengan sebutan-sebutan. Ada yang satu nama yang sama, Yeskel, kemudian dia
Ezekiel, ada yang Matius, ada yang Matthew, ada yang Timotius. Mari sana bilang supaya agak beda, Timothy. Nah, artinya dari pengertian ini nama-nama yang sama tetapi menuju kepada orang yang berbeda. Nah, itu juga yang terdapat dalam nama-nama dari baik dari ke-11 murid, Yudas. Kan juga ketika Yesus di depan Pilatus, ada Barsabas dan Yesus. Kemudian dilimpahkan kepada masyarakat waktu itu, mau pilih mana, Barsabas atau Yesus? Dan di sini juga salah satu calon yang diajukan untuk pengganti Yudas, dia bernama, salah satu DP nama panggilan Barsabas, Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga yang bernama Justus. Jadi satu orang bisa punya berapa nama? Apakah mungkin ini bicara tentang keluarga, latar belakang keluarga, atau misalnya juga torang ada kan satu nama yang terdiri dari 3 marga, 3 marga. Kalau torang PP Natua Ato kan DP nama Mondoringin apa kute Runtuwaro, toh? Jadi apakah mau menunjuk tuh garis keturunan? Tapi yang mau sampaikan di sini bahwa nama-nama ini pastinya jelas. Apa yang disebutkan di sini Yudas yang dikatakan bin Yakobus berarti orang yang beda dengan Yudas Iskariot, karena memang Yudas Iskariot so mati, so nyanda ada di sini. Maria, begitu juga istilah Maria, sama orang semua. Orang Minahasa aja bilang kekek semua. Kekek kan nyanda di akte kelahiran, toh. Kalau DP istilah panggilan alias nama kekeknya taruh itu di akte kelahiran. Semua orang kalau boleh mau bilang, semua orang boleh mau panggil keke, atau misalnya Uto, nyanda ada itu orang taruh di Uto, cuma nama alias, nama panggilan. Nah itu juga sebutan biasa juga tradisi budaya. Kita ingat dulu kalau kita teman dia dari Makassar, ada nama Andi, biar dia perempuan dia penama Andi, itu menunjuk kepada satu posisi atau apa ya, silsilah keluarga. Itu ada arti-arti di mana oh dia keturunan raja-raja misalnya. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun mau disebutkan dalam pengertian di sini, artinya mau bilang ada Maria, mau menjelaskan karena ketuk mau bilang perempuan, tapi dari kesaksian dari penulis kitab Kisah Para Rasul, dia juga adalah penulis kitab Injil Lukas. Jadi Lukas adalah tulisannya yang pertama, dan sampai di cerita kebangkitan. Dan Kisah Para Rasul ini selain bicara tentang kisah dari para rasul-rasul yang melayani, bahkan juga bicara tentang bagaimana peranan Roh Kudus dalam kerja pelayanan dari para rasul-rasul, tapi juga secara keseluruhan merupakan kelanjutan dari Injil Lukas. Jadi tulisan yang kedua dari penulis Injil Lukas. Jadi nama-nama ini pasti masih menjadi bagian yang sama sebagaimana tadi syarat-syarat yang dikatakan oleh Petrus, bahwa mereka yang akan menggantikan Yudas adalah mereka yang bersama dalam pelayanan Yesus sejak Yesus dibaptis sampai Yesus naik ke sorga. Berarti masih orang-orang yang sama. Jadi perempuan-perempuan, karena perempuan yang banyak, jadi penulis bermaksud bukan dalam rangka perbedaan, membedakan seorang akan yang lain, tetapi mau memperjelas bahwa siapa ini. Oh ini ada perempuan Maria ibu Yesus, ada perempuan juga yang dari saudara-saudara Yesus. Dia memang tidak ada secara langsung menjelaskan siapa-siapa dorang itu, tetapi yang pasti mau dikatakan bahwa inilah dorang yang tetap setia menjadi pengikut-pengikut Yesus.
Seperti itu. Terima kasih. Demikianlah pembahasan firman Tuhan kita di saat ini. Disampaikan banyak terima kasih kepada pembicara kita, Ibu Pendeta Delsi Natalia Mamonto Angkol, STH MSI. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai Ibu Pendeta dimanapun Ibu Pendeta pergi dan berada. Dan yang dapat kita pelajari bersama pada malam hari ini, yaitu seperti para rasul-rasul yang tetap menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, dan tetap sambil bersama-sama saling menopang dan mendoakan dalam persekutuan, dan tetap yang paling pertama, yang paling penting yaitu orang tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pembahasan firman kita di malam hari ini, dan saya kembalikan kepada MC. Saat ini kita akan masuk dalam doa tutup yang akan dibawakan oleh Priska Nasaru SPD. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami masih ada sampai saat ini sebagaimana kami ada sekarang. Terima kasih banyak Tuhan untuk waktu dan kesempatan bagi kami semua di saat ini. Kami boleh mengikuti rangkaian acara Kusapa di saat ini, dan di dalamnya Tuhan kami telah membacakan firman Tuhan, kami telah mendengarkan materi yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman kami kepada Tuhan. Berkatilah apa yang sudah kami dengarkan, sehingga kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus, di saat ini kami hendak berdoa bagi kedua pemateri kami di saat ini, Bapak Pendeta Andrio Awoy STH dan juga Ibu Pendeta Delsi Mamonto Angkol STH MSI. Tuhan Yesus yang kiranya akan selalu menyertai mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing, kemanapun mereka pergi dan berada, tangan kasih Tuhan yang kiranya akan selalu menuntun mereka. Begitu juga dengan seluruh pelayan khusus, petugas acara, bahkan semua jemaat yang mengikuti acara di saat ini. Tuhan Yesus kiranya yang akan selalu menjaga, menuntun, melindungi kami dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh yakin bahwa tangan kasih Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Bahkan ketika sebentar kami akan berpisah dari acara ini, Tuhan Yesus yang kiranya akan menuntun pula kami, sehingga kami boleh sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Inilah yang menjadi doa permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, program Kusapa kita boleh berjalan dengan baik, dan diucapkan terima kasih kepada pemateri Pendeta Andrio Awoy, Sarjana Teologi, dan juga Pendeta Delsi Natalia Mamonto Angkol, STH MSI, dan diucapkan terima kasih juga buat tim multimedia dan seluruh pelayan khusus dan seluruh jemaat yang sudah hadir dan jemaat yang sudah menyaksikan lewat platform YouTube. Diucapkan banyak terima kasih. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa di program Kusapa berikutnya. Terima kasih.